Selamat malam, pendengar setia podcast. Iya, hari ini aku akan membawakan sebuah topik. Tapi topik ini memang tidak biasanya. Aku akan membahas sebuah topik gangguan bicara. Ya, gangguan bicara yang dinamakan gangguan gagap. Pasti kalian tidak asing dengan gangguan bicara ini. Ya, banyak sekali dari kalian atau mungkin keluarga kalian, teman kalian pun pasti ada yang memiliki gangguan bicara yang dinamakan gagap ini, teman-teman. Ya, gangguan gagap ini memang merupakan kelainan berbicara ya, yang kacau, juga ditandai biasanya itu dengan adanya sendatan. Nah, sehingga dapat terjadi pengulangan suku kata pertama yang akan diucapkan. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, gangguan gagap ini memang banyak sekali ya menyebabkan suara yang keluar terpatah-patah atau tersendat-sendat. Nah, seperti ya, seperti itu. Kemudian dalam usaha mengucapkan kata pertama, jika gagal diucapkan, maka memang penderita ini akan menampakkan kegelisahan dan kecewa gitu. Nah, gangguan gagap ini memiliki beberapa bentuk bahasa penderita seperti itu. Yang pertama ya bisa kita sebut nih teman-teman yang dinamakan pengulangan tadi. Ya, pengulangan kalian pasti sudah tahu pengulangan seperti apa. Iya, pengulangan itu memang terjadinya pengulangan suku kata dan bunyi lebih dari 2 kali. Habis itu perpanjangan, di mana perpanjangan ini memperpanjang ungkapan terhadap huruf-huruf tertentu dengan memanjangkan bunyi dalam satu kata gitu. Jadi kayak ibu kayak gitu, jadi i-nya itu dipanjangin gitu. Beda ya sama pengulangan. Kalau pengulangan kan i gitu, ada terbata-batanya. Tapi kalau perpanjangan itu nggak ada terbata-batanya, tapi i-nya banyak gitu, awal katanya banyak. Dan setelah perpanjangan teman-teman, itu ada yang namanya penambahan. Jadi penambahan itu terjadinya penambahan suara yang tidak sesuai, karena bisa aja hal ini terjadi ketika penderita itu lagi bingung, habis itu lagi nervous nih, jadi nggak bisa mengungkapkan kata-kata itu dengan baik dan jelas. Seperti kayak kalau kita lagi PDKT nih, pasti kita sering bilang kayak aku pulang ya, kayak gitu, atau kita pulang, kayak gitu. Nah, itu namanya penambahan. Setelah itu ada yang namanya penjedaan. Pasti kata-katanya itu terjeda dan ditahan gitu katanya. Bahkan bisa ditahan atau tidak diucapkan sama sekali. Kayak ada jedanya. Kalau orang ngomong nih, gebetan kita nih gitu, mau ngomong nih kan teman-teman, pasti jeda dulu nih ngomongnya, diam dulu, tiba-tiba dia bilang kamu cantik gitu, ada jedanya gitu. Yang terakhir hambatan. Jadi hambatan ini terjadi karena ada tekanan fisik seperti otot-otot wajah ketika kita mengungkapkan sebuah kata. Dan ini juga
banyak sekali ditemukan pada saat kita nih akan merasa ketika kita merasa nervous tadi. Jadi suara kita itu seperti kayak ditahan gitu, kayak tercekat gitu loh. Kayak contohnya nih gini, seperti gitu kan, itu kan tercekat kan, kayak gitu teman-teman. Nah, dalam gangguan berbicara ini yang bisa kita sebut gagap tadi itu pasti banyak jenisnya. Ada beberapa jenis teman-teman, jadi nggak cuma gagap gitu dong, tapi gagap ini juga dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya gagap perkembangan. Nah, gagap perkembangan ini memang biasanya dialami anak-anak pada rentang usia 2-4 tahun dan remaja yang akan mengalami atau akan memasuki masa pubertas nih teman-teman. Nah, gagap perkembangan ini memang sudah dianggap wajar ya, karena menurut ahli ini memang merupakan proses bagian dari proses perkembangan bicara pada seorang anak gitu teman-teman. Nah, gagap perkembangan ini biasanya itu disebabkan oleh kontrol emosi penderita, yang mayoritas memang yang kebanyakan ini masih rendah. Nah, kayak kan tadi aku udah nyebutin ya teman-teman, di mana gagap perkembangan ini kan memang kebanyakan dialami oleh anak yang rentang usianya 2-4 tahun dan remaja yang akan pubertas gitu, akan memasuki. Nah, dimana kan mereka kan masih belum terlalu bisa untuk mengontrol emosi mereka gitu kan. Dan kalau anak-anak zaman sekarang bilang masih labil-labilnya. Nah, jadi memang gagap perkembangan ini terjadi pada saat mereka lagi masa labil-labilnya seperti itu. Dan kebanyakan gagap perkembangan ini juga disebabkan karena mereka kurang pede, atau bahasa kerennya sekarang nih insecure gitu teman-teman. Insecure dan khawatir nih. Kan biasanya kalau anak remaja mau memasuki masa puber nih, seperti saya sendiri, pasti kok aku sekarang gini ya, pasti ada perubahan bentuk tubuh. Apalagi kalau cowok nih pasti kan muncul jakun gitu, terus suara jadi makin berat. Sementara kalau cewek tuh suara jadi makin cempreng ya. Jadi aduh, suaraku kok jadi kayak gini nih gitu. Jadi bisa terjadilah itu gagap perkembangan tadi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah gagap sementara. Nah, kalau gagap sementara ini dialami oleh anak yang rentang usianya udah bukan 2-4 tahun lagi, tapi lebih gede, 6-8 tahun. Nah, karena kan dinamain gagap sementara ya teman-teman, jadi gagap ini biasanya tuh cuma berlangsung sebentar banget ya, karena kan gagap sementara. Dan biasanya gagap ini disebabkan oleh faktor psikologis. Jadi contohnya ketika anak udah mulai memasuki lingkungan yang baru, lingkungan baru yang lebih luas. Nah, seperti kayak kita ketika anak kita nih udah mulai masuk sekolah, dan habis itu kan pasti ada yang namanya lingkungan pergaulan kan. Nah, jadi di situ anak memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri baik secara mental maupun sosial. Nah, biasanya gagap itu akan muncul gitu, karena dia itu tadi, dia nervous, habis itu masih belum bisa atau masih berusaha beradaptasi untuk lingkungan yang lebih gede gitu teman-teman. Dan setelah gagap sementara ada yang namanya gagap menetap.
Kalau gagap menetap ini rentang usianya agak gede ya. Jadi rentang usianya tuh dari dialami oleh 3 sampai anak umur 3 sampai 8 tahun, teman-teman. Nah, kebanyakan gagap menetap ini disebabkan itu karena faktor kelainan fisiologis atau kelainan alat bicara. Nah, dan kalau gagap menetap ini akan terus berlangsung ya, karena namanya gagap menetap. Nah, abis itu ya, yang seperti kita ketahui bahwa gagap menetap ini lebih jelas gitu, lebih jelas ciri-cirinya, dimana sebagian kata yang akan dituturkan oleh si penderita ini akan terasa lenyap gitu, meskipun si penutur ini tahu nih bahwa ada kata-kata yang mau dituturkannya gitu, tapi dia nggak mampu untuk menghasilkan kata-kata tersebut. Jadi gini, ibaratnya kita kalau mau ngomong, kita tahu nih di otak kita mau ngomong apa, sebenarnya kita mau ngomong pisang. Nah, tapi kita nggak mampu, mulut kita ini nggak mampu menyebutkan kata pisang, kayak gitu. Nah, jadi alhasil kita bakal bicaranya itu nggak sempurna gitu. Dan rata-rata anak yang menderita gagap menetap ini mempunyai alternatif penanganan yang dinamakan memang terapi bicara, karena kan gagap menetap ini memang relatif lebih parah ya. Dan ini nggak bisa hilang seperti gagap perkembangan atau gagap sementara, karena ini sifatnya permanen. Yang aku bilang tadi juga disebabkan oleh kelainan fisiologis alat bicara gitu. Jadi memang ada penanganannya, itu harus ada terapi khusus, dimana namanya terapi bicara gitu. Nah, sebenarnya memang gangguan gagap ini bisa muncul karena disebabkan oleh 2 faktor, dimana yang pertama adalah faktor fisik atau faktor biologis, dan kedua bisa disebabkan oleh faktor psikologis. Nah, faktor fisik atau faktor biologis itu gimana sih gitu. Jadi kenapa gangguan gagap ini bisa disebabkan oleh faktor fisik atau biologis? Nah, jadi ini bisa dibilang juga faktor keturunan. Jadi dimana salah satu keluarga sebelumnya memang mempunyai penyakit gagap gitu. Habis itu, si penderita mewarisi kecenderungan gagap tersebut nih, teman-teman. Nah, karena memang gangguan gagap ini memang kan gangguan pada syaraf bicara ya, gangguan pada alat bicara juga, dan keterbatasan lidah. Kalau faktor psikologis nih, itu memang berasal dari reaksi manusia terhadap lingkungannya. Jadi ini kayak ketika manusia itu gagal beradaptasi kepada lingkungannya yang baru, jadi akan muncul faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini apa sih gitu. Munculnya stres, seperti itu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan mental, stres, trauma, ketakutan, kecemasan, dan kesedihan yang pernah dialami dari kecil sampai gede gitu. Namun memang jika dilihat-lihat, kebanyakan gangguan gagap ini disebabkan oleh faktor mental ya, psikologis. Nah, bisa aja tuh faktor psikologis, kenapa nih gitu, kok lebih banyak disebabkan? Karena nih, kita ketika nih kedua orang tua kita ini bertengkar dan memiliki banyak konflik dalam rumah tangga mereka, itu bisa menyebabkan seorang anak
kita itu mengalami trauma kan. Nah, ketika anak mengalami trauma pasti muncullah rasa takut, muncullah rasa sedih, dan pasti akan sering menangis. Nah, disitulah gangguan gagap bisa dan kemungkinan besar akan muncul, karena yaitu tadi, psikologis anak terganggu. Ketika orang tuanya bertengkar, dia hanya bisa menahannya dengan menangis dan diam, padahal dia sebenarnya di situ ingin bicara, ayah, ibu, sudah gitu, aku lelah dengar kalian bertengkar terus gitu, ya kan? Nah, mereka ini kebiasaan menahan amarah, mereka kebiasaan untuk menahan omongan seperti itu. Jadi muncullah ketika mereka ingin bicara, jadi karena mereka kebiasaan menahannya, jadi ya itu tadi, seperti gagap menetap. Mereka tahu mereka ingin bicara apa gitu, ingin bicara pisang gitu, tapi mulutnya itu nggak bisa, mulutnya tidak bisa mengontrol, mulutnya tidak bisa bilang kalau pisang, seperti itu. Nah, sebenarnya juga ada penyebab lain, yaitu contohnya hilangnya konsentrasi dan kefokusan terhadap hal yang ingin disampaikan. Itu juga faktor sebenarnya. Nah, sistem kerja otak kita sebagai penderita gagap ini memang sulit berproses dan kaku, dimana akan mengakibatkan kata dan kalimat itu diucapkan secara tidak teratur dan akan terus-menerus diulang-ulang. Ketidaksiapan percakapan pada penderita gagap juga mengakibatkan terjadinya kebingungan terhadap suatu kontraksi pelafalan yang artikulasinya tidak jelas, sehingga perangsangan pada sistem kerja syaraf ini akan kehilangan fokus, teman-teman. Makanya nih, penderita gagap itu pasti akan cenderung untuk berbicara dengan tersendat-sendat dan akan menggunakan kalimat yang panjang. Makanya kita kalau dengerin tuh, aduh ini orang mau ngomong apa sih kok lama banget gitu. Nah, kemudian nih teman-teman, pengaruh ketidaksiapan percakapan yang dialami oleh penderita gagap ini memang bisa juga disebabkan dengan adanya faktor bentakan dari lawan bicaranya. Seumpamanya nih, aku dengan temen aku nih, ketika kita bicara terus tiba-tiba bertengkar, kemudian aku tiba-tiba dibentak sama teman aku, itu bisa juga kita jadi gagap. Kadang mungkin kalian juga ngerasa, kadang ketika kalian berdebat pasti tiba-tiba kayak secara spontan, ketika kalian kaget atau shock itu pasti kalian kayak langsung terbata-bata, langsung gagap, ya kan? Nah, itu bisa karena ketidaksiapan percakapan kita, shock kayak gitu. Nah, dimana ini akan mempengaruhi rasa percaya diri. Rasa percaya diri kita nih, atau penderita gagap. Nah, sehingga kita akan merasa ragu-ragu dan takut untuk mengungkapkan sesuatu yang menurut kita benar. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kan tadi aku sudah membicarakan faktor-faktor. Sekarang aku akan membicarakan tentang cara atau solusi dalam mengatasi gangguan gagap ini. Yang pertama biasanya kita bisa dimulai dengan berbicara lebih lambat gitu. Kenapa kok bicara lebih lambat? Iya, supaya dapat menyelesaikan kata-kata kita yang mau kita sampaikan, teman-teman. Setelah itu latihan. Kita perlu memang untuk latihan bersama orang-orang terdekat yang pastinya seperti keluarga ya. Ya, dengan kita duduk bersama-sama, setelah itu kita berlatih untuk berbicara sampai lancar. Gitu. Abis itu nih bisa juga menerapkan mindfulness. Jadi apa sih gitu?
Jadi mindfulness ini memang seperti bentuk meditasi. Kita meditasi, dimana meditasi ini akan membuat kita itu tenang dan fokus, sehingga bisa menghilangkan kecemasan, kekhawatiran gitu. Kan tadi faktornya psikologis ya. Nah, itu cocok banget nih kita meditasi. Kan tadi psikologis kan mental ya. Ketika mental kita merasa takut, kecewa, khawatir, kita bisa nyoba untuk meditasi. Kita pasti akan merasa peace, kita pasti akan relax, dan rasa-rasa itu pasti akan hilang. Kemudian yang pastinya kita harus berusaha untuk mendapat bantuan dari ahli, namakan konseling gitu. Jadi kita bisa bicara nih sama dokter spesialis, yaitu tadi kayak contohnya terapi khusus, terapi bicara gitu, konseling seperti itu. Yang keenam adalah yaitu terapi berbicara. Tapi pengobatan ini memang tidak langsung ya. Kenapa tidak langsung? Karena terapi berbicara ini memang prinsipnya itu menciptakan lingkungan yang nyaman dan santai. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga ada pengobatan secara langsung. Nah, ini kayak gimana? Nah, dengan cara mengajarkan bagaimana si penderita gagap ini untuk membentuk kata-kata, habis itu berbicara secara pelan-pelan gitu dan lain sebagainya. Yang pasti juga yang terakhir adalah mengkonsumsi secara rutin obat dari dokter spesialis kita. Setelah kita terapi, setelah kita konseling, pasti nanti dokter akan meresepkan beberapa obat-obatan yang memang sangat efektif untuk membantu proses penyembuhan pada kelainan kita yang disebut gangguan gagap gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk konseling atau curhat nih ke dokter. Dokter, kayaknya aku ini mulai itu deh dok, aku mulai ada gangguan gagap nih gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman, karena memang gangguan gagap ini sangat mengganggu bagi para penderita terutama dan pastinya orang lain. Oke teman-teman, segitu dulu topik yang aku bawakan pada malam hari ini. Aku harap topik yang aku bawakan ini memang bermanfaat seperti topik-topik yang sebelumnya, dan aku juga berharap kalian enjoy dan suka terhadap topik yang aku bawakan pada hari ini. Oke, see you dalam topik selanjutnya. Selamat beristirahat.